Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dan teori kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, serta bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Ada 3 konsep tentang kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat mencangkup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. Konsep yang kedua adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum itu sendiri. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara konsep kurikulum agar tetap dinamis. Konsep yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Model-model konsep kurikulum menurut John Denial mengemukakan 4 konsep kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum akademik. Kurikulum akademik merupakan model yang pertama dan tertua sejak sekolah berdiri. Bahkan sampai sekarang, walaupun telah berkembang tipe-tipe lain, umumnya sekolah tidak dapat melepaskan tipe ini. Karenanya, sangat praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe lain. Yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Dalam pandangan humanistik, kurikulum adalah suatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integrasi perkembangan dalam menuju aktualisasi atau peningkatan diri. Yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah
merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Dalam pandangan teknologi, kurikulum merupakan proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum, meliputi dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Selanjutnya tentang teori kurikulum. Teori merupakan perangkat pernyataan yang berkaitan satu sama lain yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna fungsional terhadap serangkaian kejadian. Teori kurikulum banyak muncul dari berbagai ahli, di antaranya yang pertama yaitu menurut Bobbitt. Beliau mengatakan bahwa kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Kehidupan manusia meskipun berbeda-beda pada dasarnya sama, terbentuk oleh sejumlah kecakapan pekerjaan. Pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan tersebut dengan teliti dan sempurna, yang kemudian dikuasai untuk dapat terjun dalam kehidupan yang sangat bermacam-macam, bergantung pada tingkatannya maupun jenis lingkungannya. Yang kedua yaitu menurut Beauchamp. Beliau mengidentifikasi adanya 6 komponen kurikulum sebagai bidang studi, yaitu landasan kurikulum, isi kurikulum, desain kurikulum, rekayasa kurikulum, evaluasi dan penelitian, dan pengembangan teori. Yang ketiga yaitu menurut Sukmadanata. Beliau mengemukakan ada 3 unsur dasar kurikulum, yaitu yang A. Aktor, yang kedua artefak, yang ketiga pelaksanaan. Untuk aktor sendiri, yaitu orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum, sedangkan artefak adalah isi dan rancangan kurikulum, dan untuk pelaksanaan sendiri adalah proses interaksi antar aktor yang melibatkan artefak. 3 tugas utama kurikulum. Pada tahun 1947 di Universitas Chicago berlangsung diskusi besar pertama tentang teori kurikulum. Sebagai hasil diskusi tersebut, dirumuskan 3 tugas utama teori kurikulum. Yang pertama, mengidentifikasi masalah-masalah penting yang muncul dalam pengembangan kurikulum dan konsep yang mendasarinya. Yang kedua, menentukan hubungan antar masalah-masalah tersebut dengan struktur yang mendukung. Yang ketiga yaitu mencari atau meramalkan pendekatan pada masa yang akan datang untuk memecahkan masalah tersebut. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, teori adalah suatu perangkat pernyataan yang berhubungan satu sama lain yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna yang fungsional terhadap serangkaian kejadian. Yang kedua, teori kurikulum adalah suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Makna tersebut terjadi karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum. Yang ketiga, ada 3 konsep tentang kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Yang keempat, yaitu kurikulum adalah suatu rencana pendidikan, pedoman, dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Yang terakhir,
atau yang kelima, yaitu 4 macam model konsep kurikulum: kurikulum akademik, humanik, rekonstruksi, sosial, dan teknologi. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.